Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas PS3 ingin mewawancari Bapak siapa, Pak? Edi. Bapak Edi. Tentang apa? Hidroponik. Nah, kita punya beberapa pertanyaan nih, Pak. Ya, siap. Yang pertama, kenapa sih Bapak milih jadi petani hidroponik? Nah, hidroponik itu sangat mudah. Satu, perawatannya, keduanya juga untuk menjadi lebih baik. Si hidroponik itu lebih, kalau bisa di tanah itu agak sulit juga untuk memeliharanya, seperti istilahnya cacing tanah apa semuanya itu akibatnya juga nggak bagus juga di ini. Tapi kalau bisa di hidroponik itu dimulai jadi seperti itu, bagus gitu loh. Jadi hijaunya hijau, benar-benar hijau, istilahnya dia kemekarannya juga itu bisa dihitung kan gitu. Wah, ini dari pertama nanam sampai kita bisa panen itu bisa tahu perkembangannya kan. Yang kedua, Pak, kapan sih mulai bisnis hidroponik ini, dari kapan? Sebenarnya sudah 2 tahun yang lalu sih sebenarnya, dari perkebunan yang ada di sana dulu. Ya, sebelum di sini. Oh, dulu belum di sini. Ini pindah kemari. Kalau di kemarin kan di sana 1 tahun. Sana tahun sampai Bapak Wakil pernah hadir juga. Nah, kan gitu kan. Terus dari Ketapang maupun dari Kementerian Perikanan maupun dari Penyuluhan Pertanian ke sana juga. Nah, di sini kalau nggak salah Maret tahun ini. Tahun ini kemarin Maret, mungkin masa 8 bulan ya, apa 7 bulan kalau kurang lebih kan gitu. Pertanyaan ketiga. Siap. Tadi apa aja sih yang dibutuhin buat bikin hidroponik kayak gini, bahan-bahan atau segala macamnya? Nah, bahan-bahan ini tapi seperti paralon. Ya, kan paralon ini. Terusnya besi untuk penyanggahnya ini. Kan itu berapa diameternya, ini berapa lubangnya, dari ini tergantung jaraknya kan gitu loh. Ini kan jarak sini kurang lebih 10 atau 15 cm kali panjang kan gitu loh. Seperti nah di sini juga ada mesinnya nih untuk naik turunnya. Ini ada mesinnya ini biar dari bawah menghantar ke atas, sirkulasi gitu loh airnya. Nah, ini jadi dari atas naik ke bawah, nanti dibagi di atas, di sini juga bisa dibagi, sini bisa dibagi kan gitu loh. Nah, sebenarnya seperti itu gitu. Yang jelas ini jangan langsung kena air hujan, itu akan jadi timbulnya nggak bagus gitu loh. Tapi kalau misalnya ini langsung seperti ini kan hasilnya juga bagus hijau ya kan. Dan juga istilahnya untuk kena hama jauh, hasilnya juga maksimal kan gitu loh. Yang keempat, apa aja sih yang bisa tumbuhan apa aja yang bisa dipakai metode hidroponik ini tuh? Oh, banyak. Di samping sayur-sayuran juga istilahnya kan dari pokcoy, kangkung, bayam itu bisa. Itu yang jelas seperti itu itunya. Seperti itu kan itu. Jadi dikasih satu-satu dulu dari itu, terus jangan kering airnya, selalu basah. Nanti kalau pagi dijemur. Jam pagi nih kira-kira basah 2-3 jam. Setelah udah sinar matahari pagi dimasukin lagi gitu loh, sampai dia tunas kan gitu loh. Nanti kalau udah mulai panjang, udah mulai segini, baru pindahkan ke hidroponik. Nah, ukur suhunya yang seperti tadi yang saya kasih ini kan gitu loh. Nah, ini kita bikin ini ruang kecil tapi kita bisa menghasilkan loh gitu loh. Iya kan, misalnya kita punya di rumah cuma diameter 2 meter kali 2 meter lah. Nah, itu juga bisa bermanfaat loh untuk seperti ini kan gitu loh. Ini memang modalnya besar, cuma sekali tapi kita keuntungannya berkali-kali kan gitu, ya kan. Kita nggak usah nyangkul kan gitu, nggak usah repot. Cuman kita harus sabar yang tadi itu, misalnya pembenihan tadi kan gitu loh. Nah, cara kita potong-potong, kita belah, terus kita ini kan satu persatu seperti itu sih deh kan gitu loh. Tapi kalau buat cuaca sama ini ngaruh nggak? Sebenarnya pengaruh gini, kalau terlalu banyak hujan ini itu juga kan akan kecepretan hujannya nih. Jadi istilahnya dampaknya juga kurang bagus gitu loh. Ya, makanya kenapa harus ada tutupnya ini tadi. Jadi walaupun kesemprot juga nggak terlalu banyak gitu loh. Maksudnya kesemprot juga nggak terlalu banyak. Kenapa? Nanti kecampur dengan air yang sudah kita kasih vitamin tadi kan gitu loh. Kalau misalnya kebanyakan air hujan kan kita nggak tahu, tiba-tiba besok ini kadarnya turun apa naik kan gitu loh. Maksudnya seperti itu. Tapi kalau memang gelombangnya bagus, arti kata ya stabil, hujan nggak terlalu besar juga, itu malah hasilnya bagus kan gitu loh.
asal jangan hujan angin aja, misalkan gitu. Nah itu bisa sih apa sih gitu. Tadi kan apa ada bahas soal modalnya tuh bisa kasih kisaran nggak buat modal buka itu Hidroponik. hidroponik ya? Eh kalau misal bikin gini bahasa ya 3-4 juta lah bisa. Bisa ada 3-4 juta ya. 3 juta. Nah, dari hidroponik ini Pak, biasanya tuh panennya tuh setiap berapa kali sekali sih? Kalau misalnya ini paling misalnya nggak sampai 30 hari udah panen kok. Jadi sebulan sekali udah bisa panen. Udah gitu. bisa panen. Karena kalau misalnya udah bisa panen, ya, ini juga gitu cepet kok, nggak lama kok. Cuman kan yang lama itu bukan yang lama sih, istilahnya untuk pembenihan itu tadi itu paling seminggu ya, seminggu ya. Tapi udah kesini sih kan dikasih nutrisari terus, nutrisari terus kan nutrisari misalnya seminggu ini misalnya oktapnya misalnya bisa 200 cc atau 300 kan semakin dia besar semakin tambah lagi kan gitu loh. Nah itu kecepatan pertumbuhan ini akan lebih baik gitu loh abang. Pertanyaan terakhir. Kira-kira dari setiap panen tuh berapa sih Pak profitnya, berapa persen dari itu? Profitnya. Profitnya sih mungkin kalau bisa gini, misalnya 100%, kita profitnya bisa juga 60% Dari modal buat dari bibit modalnya kan gitu loh. Kan gitu. Kan kita harus beli obat kan gitu kan. Obatnya misalnya vitaminnya kan itu tadi kan gitu. Itu tuh. Tapi sehubungan kami ini dari pemerintah, jadi ya nggak terlalu banyak juga sih sebenarnya seperti itu. Tapi kalau misalnya modal awal ada yang mau bikin, ya seperti itu nilainya kan gitu. Paling kalau misalnya ukuran kecil ya paling ya 2 juta atau 1,5 juta bisa kan. Kita ini aja satu ini kan murah nih, kalau nggak salah 100 deh satu lembar ini. Itu parah. Enggak ini nggak sampai mahal. Yang mahal tuh ini karena ini kan harus bikin itu. Nah, tapi kalau misalnya dia bikin murah pakai ini murah ini. Ini paling 2 tiang 200.000 paling. Nah terus ini paralelnya berapa duit? Ini lebih ini. Tapi kan yang mahal mesinnya. Iya. Itu loh. Ya paling kalau ini ya 500 paling habis. Gitu. Tapi kalau mesinnya itu kalau nggak salah tuh 250.000 lah. Ya 500 lah habis. Kan itu. 500, belum beli ini. Kan gitu. Non seperti itu. Belum. Ya 500 lah masa modalnya sih. Tapi kalau misalnya ini mahal. Karena kan kita harus bikin ininya nih. Betul nggak? Kalau ini kan bisa pakai kayu bisa. Tapi kan kalau ini kan seperti itu sih, seperti itu. Ya udah. Makasih Pak Edi ya udah ngeluangin waktu untuk kita ya. Siap. Maaf mengganggu. Jadi ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.